Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil analisis speech Jack Ma. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Afnita Natasha Panca, yang kedua Devi Puspitasari, yang ketiga Imam Arif Fadilah, yang keempat Nasyifa Hidayati, dan yang terakhir saya sendiri, Sofia Lailatul Ulia. Pada pemaparan kali ini, ada beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, knowing your audience. Yang ketiga, komunikasi efektif. Yang keempat, membangun percaya diri. Yang kelima, merencanakan materi. Yang keenam, merencanakan presentasi. Dan yang terakhir, merencanakan penampilan. Pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Devi Puspitasari. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal, dilihat dari komunikasi verbal, Jack Ma sangat menguasai diksi dan berwawasan dalam speech-nya. Dari awal pembukaan sampai ke penutup, Jack Ma berbicara dengan cepat dan menggunakan nada-nada yang antusias. Dilihat dari komunikasi verbal, Jack Ma sangat baik dalam menyampaikannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu penggunaan suara dan kata-kata dalam sebuah bahasa untuk menciptakan makna kepada lawan bicara. Jack Ma sangat baik dalam pembawaannya, seperti intonasi, tone, pitch, dan pelafalannya juga sangat baik. Bisa kita lihat dalam sebuah speech-nya, Jack Ma menggunakan tempo dan pause sudah disampaikan dengan sangat baik dan sangat terlihat bahwa Jack Ma sudah menguasai materi dan berlatih dengan baik. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Dalam speech-nya, Jack Ma melakukan perilaku komprehensif, komunikasi sebuah makna, komunikasi mata, dan komunikasi ruang. Perilaku komprehensif yang dilakukan oleh Jack Ma seperti melakukan gerakan tangan, mata, otot dalam tubuh dalam satu waktu. Sedangkan komunikasi sebuah makna dalam presentasinya, di pembukaan Jack Ma melakukan komunikasi tubuh dengan membukukan badannya sebagai tanda hormat untuk audiens dan menteri-menteri yang hadir. Hal tersebut memberikan sebuah makna bahwa etika dalam memberikan salam kepada orang lain. Kemudian komunikasi mata. Pandangan Jack Ma selama presentasi selalu mengarah kepada audiens, tidak mengacu pada teks yang ia bawa. Hal itu menunjukkan jarak fisik secara psikologis, memberikan hubungan kedekatan dengan audiens, dan dilihat dari komunikasi ruang atau komunikasi proksemik. Dalam presentasinya, Jack Ma termasuk ke dalam zona publik di mana ia berbicara di hadapan banyak audiens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasyifa. Selanjutnya ada knowing your audience. Jack Ma merubah perspektif ketika menyiapkan materi pidato presentasinya, sehingga ia mengetahui apa yang diinginkan audiens dari sebuah presentasi. Seperti yang kita tahu, knowing your audience itu penting banget dalam sebuah presentasi, karena dengan mengenal audiens akan membantu kita memahami bagaimana mereka mencerna informasi dan apa yang ingin mereka dengar dari sebuah presentasi. Jack Ma merubah perspektif atau pandangannya ketika menyiapkan materi pidato presentasinya, sehingga ia tahu benar apa yang audiens ingin dengar dari sebuah presentasi. Hal ini bisa dilihat dalam video speech-nya Jack Ma, menyebutkan beberapa keresahan saat berbelanja online seperti lupa password atau takut akan keamanan sistem tersebut seperti yang ia sebutkan di dalam videonya. Next. Oke. Sekarang masuk ke komunikasi efektif. Maksud dari komunikasi efektif sendiri adalah komunikasi yang sudah mencapai tujuan atau hasil yang ingin didapatkan dari komunikasi tersebut. Jack Ma melakukan presentasinya dengan struktur yang sudah sangat baik, di mana ia memulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan isi, dan penutup. Ditambah, Jack Ma sangat memperhatikan waktu, di mana Jack Ma berpresentasi hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Dan waktu tersebut merupakan waktu yang sangat tepat, di mana itu terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kemudian masuk ke bahasa tubuh dan pemilihan posisi. Bahasa tubuh Jack Ma saat presentasi sangat
tegap dan rileks. Di mana perpindahan posisi Jack Ma dari satu tempat-tempat lain itu tidak berlangsung dengan kaku atau sangat mulus dan lancar. Selanjutnya adalah penyampaian bahasa. Bahasa yang disampaikan oleh Jack Ma memiliki intonasi, volume, dan kecepatan berbicara yang baik. Jack Ma hanya dibatasi oleh perbedaan bahasa, di mana kita tahu bahwa Jack Ma merupakan orang Tiongkok dan bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Jadi sudah sangat diwajarkan jika terkadang terjadi pengulangan berbicara saat menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir adalah penampilan. Jack Ma berpakaian secara formal dengan menggunakan pakaian tradisional masyarakat Cina. Jack Ma menggunakan pakaian yang berwarna tidak mencolok, di mana ia menggunakan warna biru tua, ditambah dengan sepatunya juga yang tidak mencolok, di mana ia menggunakan sepatu warna hitam, dan ia tidak menggunakan aksesoris satupun, yang dimana ia mengindikasikan bahwa ia hanya ingin audiens berfokus pada dirinya, bukan penampilannya. Boleh lanjut? Selanjutnya, membangun rasa percaya diri. Terkait dengan rasa percaya diri, presentasi yang dilakukan oleh Jack Ma sudah melakukannya dengan baik. Karena Jack Ma sudah menguasai materi sepenuhnya, sehingga penggunaan kata-kata yang digunakan dapat dipahami oleh audiens dengan baik. Power pose yang dilakukan Jack Ma menunjukkan kepercayaan dirinya. Kotak mata dengan audiens juga menjadi bagian penting untuk mengontrol respon audiens terhadap apa yang ia sampaikan dalam pidatonya. Next. Selanjutnya ada merencanakan materi. Tujuan yang pertama adalah tujuan presentasi. Tujuan utama presentasi adalah transformasi. Dalam presentasi yang dibawakan oleh Jack Ma, terdapat proses transformasi yang berupa mengubah cara pandang dirinya tentang teknologi IT dan internet yang akan sangat berpengaruh di masa depan. Topik yang diangkat oleh Jack Ma juga memiliki tujuan untuk dapat memberikan informasi dan memotivasi serta mempengaruhi para audiens untuk mengenal lebih jauh tentang teknologi. Presentasi yang dibawakan oleh Jack Ma berjalan secara bertahap, mulai dari pembukaan presentasi dengan menyapa para tamu undangan yang dilanjutkan dengan menceritakan kisah pengalaman pribadinya di masa-masa merintis bisnis. Lalu kemudian tahap selanjutnya ialah masuk ke pembahasan isi dari topik yang disampaikan Jack Ma. Dan tahap ini adanya proses transformasi, yaitu pada saat Jack Ma menceritakan pengalaman pribadi sendiri. Hal tersebut menjadi penghubung antara pembuka ke isi dari presentasi yang ingin Jack Ma sampaikan. Dan pada tahap penutup presentasi, Jack Ma memberikan ucapan terima kasih lalu memberikan sebuah hadiah kepada Perdana Menteri yang hadir di acara tersebut. Lalu selanjutnya ada materi presentasi. Materi yang disampaikan oleh Jack Ma yang pertama ialah sangat menarik, sehingga para pendengar tidak bosan dan malah menikmati pembahasan yang sedang Jack Ma sampaikan. Yang kedua, isi materi yang disampaikan juga mudah dipahami, sebab Jack Ma menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan dengan variasi bahasa. Yang ketiga, materi yang disampaikan juga sudah tersusun struktur dengan tepat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, presentasi yang disampaikan oleh Jack Ma berjalan secara bertahap, mulai dari pembuka, isi, hingga penutup. Dan yang keempat, materi yang disampaikan juga sudah efektif dan efisien, yang tersusun dengan baik dan durasi yang tidak lama, yaitu sekitar 10 menit. Materi yang disampaikan sudah efektif karena isi pembahasan tersebut relevan dengan para audiensnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sophie. Baik, selanjutnya ada merencanakan penampilan. Yang pertama yaitu materi. Dengan membawakan materi terkait internet business, serta pembawaan yang santai, Jack Ma menjadi perhatian para penonton karena pesan yang disampaikan sangat kuat. Hal ini dikarenakan latar belakang Jack Ma seorang pembisnis, sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, sebuah perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Dari hal tersebut, materi speech serta latar belakang Jack Ma menjadi sumber informasi yang sangat kredibel. Lalu yang kedua yaitu catatan kecil. Di sini terlihat Jack Ma membawa sebuah catatan kecil sebagai pegangan atau pengingat untuk pembawaan speech-nya. Catatan kecil tersebut berupa poin-poin atau keyword. Yang ketiga yaitu pelafalan.
Pelafalan di sini, walaupun Jack Ma seorang ASEAN yang bernotabene asli China atau Tiongkok, ia sangat percaya diri serta lantang dalam menjelaskan tanpa memikirkan aksen yang berbeda. Lalu yang keempat yaitu media. Media di sini saat presentasi atau speech, Jack Ma tampak tidak begitu banyak menggunakan media presentasi dalam pemaparannya. Hal tersebut dikarenakan ia sudah hafal runtutan apa saja yang akan disampaikan, serta sudah membawakan catatan kecil berupa poin-poin yang mau disampaikan. Yang terakhir yaitu postur. Postur ketika membawakan materi, Jack Ma tidak kaku. Ia selalu bergerak ke seluruh ruangan dan ada juga pergerakan tangan. Hal tersebut cukup membantu Jack Ma dalam menutupi ketika sedang membalikkan kertas yang ia bawa dan tidak mengganggu pandangan para penontonnya. Lalu di sini ada merencanakan presentasi. Yang pertama yaitu kredibel. Yang sudah saya sampaikan, Jack Ma ini seorang chairman dan pembawaan speech-nya pun juga sangat berhubungan sehingga ia menjadi sumber informasi yang sangat kredibel. Lalu yang kedua yaitu konsisten. Di sini konsisten karena ucapannya sesuai dengan tindakannya. Bisa dilihat ketika Jack Ma mempresentasikan tentang important and missing part of the internet business, ia sempat menyinggung berbagai solusi agar bisnis yang berbasis tradisional tidak mati dan tetap survive seperti bisnis modern. Lalu yang ketiga yaitu objektif. Objektif dengan didukung oleh berbagai bukti serta fakta yang sesuai pada masa-masa saat ini, sehingga audiens dapat berpikir dan membandingkan ke masa yang akan datang bahwa teknologi bisa memudahkan kita dalam berbisnis ke depannya. Lalu yang terakhir yaitu peduli. Di sini mengapa saya taruh peduli, karena dalam akhir speech-nya, Jack Ma sangat berempati kepada UMKM yang berbasis tradisional, karena mereka harus bisa survive ke masa-masa yang akan datang yang bisa berbasis teknologi. Di sini Jack Ma membuat terobosan baru yaitu berupa teknologi yang bisa memudahkan bisnis tradisional tetap survive ke masa yang akan datang. Baik, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.